karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan, kalau aku ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Tidak ada yang dapat aku banggakan, karena aku hanyalah alat di dalam tangan-Mu. Di dalam keterbatasan, kelemahan dan kekurangan, Engkaulah Tuhan yang memampukan dan menguatkan aku sampai hari ini. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Oh, bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan, ini semua hanyalah karena anugerah-Mu bagiku. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Curahkan roh hikmat wahyu-Mu bagi setiap kami, agar kami bisa mengenal kebenaran firman-Mu.
Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita pada Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu dan saya dimanapun kita berada. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan siang hari ini saya mau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan yang saya dapat, saudaraku, waktu kita ikut PA hari Kamis. Dan saya dapat perikop seperti yang di atas, saudaraku, bahwa kenalilah dirimu. Saya membaca sebuah sejarah dari Tiongkok, saudaraku. Seorang panglima tertinggi tentara revolusi Tiongkok, dia berkata seperti ini. Kalau kita mau berperang, kita mesti melihat seberapa besar musuh dan seberapa besar kekuatan musuh yang kita akan hadapi. Kemudian kita melihat kekuatan kita, seberapa besar kita untuk menghadapi kekuatan musuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ngambil ilustrasi ini. Banyak sekali dari kita sebagai orang yang percaya, kita tidak mengenal musuh kita siapa, apalagi kita juga tidak mengenal siapa diri kita. Banyak kita melihat hari-hari ini, saudara. Begitu banyak orang percaya kita ketika musuh itu datang, ketika masalah itu datang, kita tidak siap. Dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Seringkali kita bereaksi, kita mulai mencari kambing hitamnya, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan keadaan, kita mulai menyalahkan diri kita, dan tidak sedikit, saudaraku, kita yang menyalahkan Tuhan. Untuk itu siang hari ini saya mau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan dengan perikopnya, saudaraku, kenalilah dirimu. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita selalu membawa kisah-kisah kehidupan kita kepada Bapa. Bapa, saya mau begini. Bapa, saya mau begitu. Kita selalu memerintahkan Bapa untuk melakukan buat saudara dan saya. Sehingga di dalam hati kecil kita, saudaraku, kita sering timbul pertanyaan, kenapa ya Tuhan? Ada apa ya Tuhan? Bagaimana ya Tuhan? Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi sesungguhnya suatu kebenaran yang sangat luar biasa, apa yang saya dapati, saudaraku, ya, di mana ternyata Bapa yang mau menceritakan kehidupan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, kepada saudara dan saya. Wow, sesuatu hal yang luar biasa. Itu telah dibuktikan dengan kematian Yesus di kayu salib. Diberikan ke anaknya yang mati di kayu salib, diberikan dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita baca di Kolose, jelas sekali Alkitab berkata bahwa kehidupan daripada anaknya, itu Tuhan kita Yesus, itu yang menghidupkan kita hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita untuk mengerti sesuatu hal yang sangat luar biasa ini, kita mesti mempunyai mesti terhubung dengan Bapa. Kita mesti berhubung dengan Bapa melewati apa, saudaraku? Melewati kebenaran daripada Alkitab ini. Kenapa? Karena Alkitab ini, ya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ini berbicara mengenai Tuhan, mengenai Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Alkitab ini berbicara mengenai saudara dan saya, mengenai pribadi kita. Makanya firman Tuhan katakan jelas, kita dilahirkan baru oleh firman Tuhan, dan firman ini adalah cermin rohani saudara dan saya. Kalau apa yang firman katakan dalam Alkitab ini, kita mesti mempercayainya. Karena inilah cermin berbicara mengenai siapa kita dan apa yang kita miliki di dalam Tuhan. Salah satu firman yang sangat luar biasa yang menyatakan bahwa Bapa menceritakan kehidupan anaknya kepada saudara dan saya, yaitu saya ambil firman Tuhan di Roma 5 ayat 17, saudara.
Roma 5 ayat 17 saya bacakan. Firman Tuhan ini berbicara seperti ini. Nah, saya bacakan Bapak Ibu ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Kalau bahasa Indonesia sehari-harinya berbicara seperti ini. Melalui dia, melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah telah melimpahkan rahmat-Nya ke begitu banyak orang. Mereka dengan cuma-cuma telah berbaikan dengan Allah, dan mereka berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Saya hafal firman itu, saudara. Biarlah firman ini, saudaraku, merupakan suatu rema, suatu perwayuan dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti ketika kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Amin, saudaraku. Biar kita taruh di dalam hati kita yang paling dalam, bahwa Bapa di surga, Dia menghendaki saudara dan saya untuk memerintah di dalam kehidupan ini melalui kuasa anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ada amin, Bapak Ibu sekalian? Nah, ketika kita sudah menerima anugerah secara cuma-cuma, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mempunyai roh yang unggul di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kita adalah kepala bukan ekor. Dan kita naik, tidak akan pernah turun jalan menghadapi kehidupan kita, untuk kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Kita harus menjadi kerajaan orang-orang yang berpengaruh, untuk memberi teladan baik, untuk menyatakan kehidupan Allah di muka bumi ini. Saya ulangi lagi, saudaraku, supaya kita bisa mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ternyata kita ini suatu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Kita telah menerima anugerah secara cuma-cuma. Saudara dan saya, kita telah diberi kuasa yang unggul, saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita menjadi kepala bukan ekor, dan kita di atas bukan di bawah. Kita adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan yang berpengaruh, untuk memberi teladan yang baik, untuk menyatakan kehidupan Allah di muka bumi ini, saudaraku. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apakah saudara menyadari bahwa Bapa mengandalkan saudara dan saya untuk menyatakan kehidupan daripada Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara, untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini? Wow, sesuatu hal sangat yang luar biasa, saudaraku. Ada amin? Untuk itu, saudaraku, kenalilah dirimu. Nah, kita mau tahu siapa kita, saudaraku. Nah, saya ambil ayat firman Tuhan di Efesus, saudaraku. Saya bacakan di Efesus 1 ayat 4 saya ambil, saudara. Ini berbicara mengenai saudara dan saya. Ya. Firman-Nya berkata seperti, sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kereraan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, saudaraku. Nah, saudaraku, seringkali kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, ya, kita mendapat suatu pengajaran, saudaraku, mungkin kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa kita mesti melakukan sesuatu.
untuk kita bisa diterima oleh Bapa. Contohnya, kita mesti hidup kudus, kita mesti berpuasa, kita mesti membaca firman Tuhan. Kalau kita enggak lakukan hal itu, kita akan tidak diterima oleh Allah. Dan ada lagi sebagian kita beranggap bahwa kita dikasihi oleh Tuhan sebanding dengan perbuatan kita, saudara. Hal ini tidak benar, saudaraku. Firman Tuhan jelas berkata bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak tercatat di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita dipilih oleh Allah dulu, saudara. Kemudian supaya apa? Kita dikuduskan, kita hidup tak bercacat di hadapannya. Bukan kita kudus tak bercacat di hadapannya baru kita dipilih. Salah, saudaraku. Dan tidak ada satu pun perbuatan kita yang bisa menambah atau mengurangi kasih Dia kepada saudara dan saya. Kenapa? Dia sudah memberi anaknya, Dia telah mengasihi saudara dan kasih yang kekal, saudaraku. Amin. Dan satu hal lagi sangat luar biasa, saudaraku, ayat yang ke-6-nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita di semua oleh Yesus untuk menjadi anak-anak sesuai dengan kerelahan kehendaknya, saudara. Nah, untuk menjadi anak daripada Allah, saudaraku, bukan inisiatif kita. Jelas Alkitab katakan bahwa ini 100% murni inisiatif daripada Bapa di surga mengangkat saudara saya untuk menjadi anaknya, saudaraku. Kalau saudara baca lagi di ayat sebelumnya di kitab Roma bahwa kita adalah anak Allah, saudara. Kita ada ahli waris kerajaan daripada Allah. Apa yang Allah miliki itu ada kepunyaan daripada saudara dan saya. Ini suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Untuk saudara kita betul-betul mengenal siapa kita, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena segala otoritas kuasa itu telah Allah berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita tidak mempergunakan kuasa dan otoritas yang Allah diberikan kepada saudara dan saya, ini akan diambil oleh kuasa kegelapan atau iblis dan dipakai untuk melawan saudara dan saya. Amin. Ayat selanjutnya, saudaraku, supaya terpuji kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, saudaraku. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, saudara. Wow, sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku. Saya ulangi di ayat 6-nya, saudaraku, agak terlewat ini, saudaraku. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, mestinya titik, saudara, tapi ada koma, yang dikasihinya, saudara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi dengan jelas kita berkata bahwa kita tidak bisa melihat diri kita sebagaimana kita melihat diri kita, saudaraku. Tapi kita mulai melihat bagaimana Bapa memandang kita yang dikasihinya, itu Yesus ada tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi Bapa memandang kita bukan memandang manusia daging kita, saudaraku, tapi Dia melihat manusia roh, saudara dan saya. Kita serupa dan segambar dengan anaknya, itu Yesus yang dikasihi oleh Bapa yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mesti mengerti siapa kita, saudara, dan apa yang kita miliki di dalam Kristus, saudara. Amin, saudaraku. Ya, timbul pertanyaan, saudara, ke hari-hari. Tapi kenapa kita sebagai orang percaya, kita tidak hidup seperti apa yang firman katakan? Bahkan kita yang dikuasai oleh keadaan, kita yang diatur oleh kehidupan ini. Mestinya Alkitab katakan di depan bahwa kita adalah orang-orang yang memerintah dalam kehidupan ini. Jawabannya hanya sederhana, saudara. Kenapa? Karena kita tidak memahami siapa kita dan apa yang kita miliki di dalam Kristus, saudara. Ada amin? Nah, satu lagi kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sangat luar biasa. Sehingga biarlah roh yang di dalam diri saudara dan saya ini bisa bangkit, bisa menyatakan, wow, siapa kita? Karena Tuhan mempunyai rencana dari awal sebelum dunia kehidupan saudara dan saya. Untuk apa, saudaraku? Untuk menyatakan kerajaannya di muka bumi ini, saudaraku. Untuk saudara kita dipilih oleh Allah. Amin, saudaraku. Nah, ada ayat lagi yang sangat luar biasa, saudaraku. Saya bacakan di Kolose, saudaraku.
Saya ambil satu firman Tuhan di Kolose 1 ayat 26 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya bacakan ya, firman Tuhan seperti ini. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun ke temurun, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaannya. Nah, kalau terjemahan dalam bahasa Inggris bukan di tengah-tengah, ada di dalam orang percaya, di dalam di saudara dan saya, saudara. Rahasia tersembunyi berabad-abad yang tersembunyi yang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara mau tahu rahasianya apa, saudaraku? Nah, rahasianya saudaraku bahwa Allah yang besar itu, Allah yang agung itu saudaraku, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat itu saudaraku. Dia saudaraku lebih meninggalkan surga datang ke muka bumi ini saudara. Untuk apa? Untuk tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Wow. Untuk itu saudaraku, kalau saudara baca di Efesus saudaraku, Efesus saya bacakan saudara. Saya bacakan di Efesus saudaraku, Efesus 1 ayat 15 saudaraku. Di mana Rasul Paulus saudaraku, dia berdoa, dia meminta sesuatu, bukan sesuatu yang hal yang baru kepada Bapa saudara. Dia berdoa supaya apa? Supaya Bapa bisa memberi pengertian, supaya saudara dan saya kita bisa memahami apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib dan apa yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Nah, firman-Nya seperti ini saudaraku. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa aku. Doanya seperti ini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia secara benar, saudaraku. Kalau saudara Bapak Ibu baca firman Tuhan yang di awal, hikmat dan pengertian sudah Bapa berikan, tetapi tidak semua orang untuk bisa memahaminya, saudaraku. Makanya Rasul berdoa supaya Bapa memberikan roh hikmat dan wahyu kepada saudara untuk mengenal Dia secara benar. Amin. Dan ayat selanjutnya berkata seperti ini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya Bapa di surga. Amin. Ayat selanjutnya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan semua kuasa ada pada Yesus sekarang ini, saudaraku. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sering kali saudaraku, kita sebagai orang percaya, kita selalu berdoa, saudaraku, untuk apa? Untuk Bapa melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Beda dengan Rasul Paulus, saudaraku. Rasul Paulus berdoa bukan supaya Tuhan atau Allah itu memberi saudara sesuatu yang baru, tapi tidak, dia berdoa supaya saudara saya kita, Bapa beri pengertian agar kita bisa memahami apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, saudaraku. Amin. Dan apa yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Dia berdoa agar saudara bisa mengenal diri saudara dan saya, dan kita mengenal apa yang kita miliki di dalam Yesus Tuhan, saudara. Dan sampai di situ kalau saudara baca ke ayat selanjutnya, saudara, ke pasal 3-nya, saudaraku, Rasul Paulus juga dia berdoa supaya kita juga bisa memahami bahwa Bapa itu, supaya Bapa memberi pengertian, memahamkan kita bahwa Bapa telah mengasihi kita, saudaraku, dengan kasih yang kekal, saudara. Betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalam. Itu kasih yang tidak terbatas, yang tidak kita bisa selami dengan pikiran kita. Itu Bapa telah memberi kita kasih yang tidak ada syaratnya, saudaraku. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu terus yang ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan.
Kita adalah bangsa yang umat pilihan Allah sendiri, saudaraku. Saudara ditetapkan saudara untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Saudara mempunyai rancangan sesuatu tujuan Allah yang mulia dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu siang hari ini kita bisa mengerti, biar roh kita bangkit, saudaraku. Kita bisa mengerti siapa kita dan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Mari miliki hubungan dengan Bapa, saudaraku, melewati kebenaran firman Tuhan. Apapun firman Tuhan katakan, kita mesti mempercayai, karena itulah diri kita di dalam firman Tuhan. Jangan mau diperdaya oleh dunia ini, saudaraku. Jangan mau ditipu daya oleh dia yang berkata bahwa kamu adalah orang-orang yang gagal, kamu adalah orang-orang yang tidak bisa, kamu adalah orang-orang yang lemah. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh keadaan dunia hari-hari ini, saudara. Saya mau katakan bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang memberi pengharapan kepada orang lain hari-hari ini, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Terutama dalam keluarga kita, kepada suami, istri, anak-anak kita, saudara. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia udah ada tinggal dalam kehidupan saya, saudara dan saya. Dan seluruh kepenuhan keadaan, kepenuhan kealahan itu, apapun keadaan Allah itu, dia komplit tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Itu kita mesti menyadari siang hari ini, saudara. Siapa kita, saudara. Dan apa yang kita miliki di dalam Kristus, saudara. Jangan lihat diri kita secara pribadi. Jangan lihat kegagalan-kegagalan kita. Mulai melihat Bapa memandang saudara dan saya. Dia memandang Yesus yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Selamat siang saudara. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa siang hari ini. Kami mau bangkit. Kami mau menyatakan kuasa dan otoritasnya kepada Allah yang telah tinggal dalam kehidupan kami. Kami menyadari saat ini bahwa kami telah menerima anugerah secara cuma-cuma. Kami mempunyai roh yang unggul dalam kehidupan ini. Kami adalah orang-orang yang menjadikan kerajaan orang-orang yang berpengaruh untuk memberi teladan yang baik, untuk menyatakan kehidupan Allah di muka bumi ini. Untuk kami percaya bahwa pengurapan daripada Allah memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami, menguat meneguhkan kami, untuk kami melihat kuasa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.